Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar Firgus Prayoga dengan NIM 2101018. Saya dari kelas TPA. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kuis Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Di video kali ini yang berjudul casing. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu definisi casing. Pada operasi pemboran sumur minyak dan gas bumi mencapai kedalaman tertentu, maka segera dipasang casing guna memberi dinding yang kuat pada lubang bor, mengisolasi suatu zona dengan zona lain, menghindari terkontaminasinya air, tanah oleh lumpur pengeboran, mencegah keguguran dinding, membuat diameter lubang pemboran konstan serta menutupi zona loss dan abnormal pressure. Casing adalah komponen struktural utama dari sebuah sumur. Ini adalah produk baja terbentuk tabung yang digunakan untuk melapisi lubang bor. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis casing. Casing terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan ada liner casing. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu konduktor casing. Pada umumnya casing ini berdiameter besar, yaitu 16 inci sampai 30 inch. Biasa pengalaman di lapangan dipakai berdiameter 20 inch casing. Casing 20 inch dengan diameter lubang bor 26 inch dan dipasang dengan cara dipancangkan biasa oleh vibrating hammer. Letak kedalaman pemasangan umumnya antara 90 sampai 150 feet. Fungsinya khusus di offshore disebut drift pipe. Fungsinya untuk melindungi drill string dari air. Dipasang dari platform hingga dasar laut. Sedangkan di onshore sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti tanah rawa dan gambut. Selanjutnya ada pipa konduktor melindungi casing dari korosi dan juga digunakan untuk menyangga beban wellhead di lokasi di mana dukungan tanah tidak kuat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan surface casing. Surface casing yaitu surface yang berdiameter harus lebih kecil dari konduktor casing. Kedalaman pemasangannya mungkin hanya sekitar 200 feet, tapi kadang letak kedalaman pemasangan casing ini juga ribuan feet, ditentukan oleh peraturan setempat yang menentukan pada kedalaman berapa casing tersebut harus dipasang. Casing ini disemen hingga ke permukaan. Pipa ini dipasang cukup dalam untuk mencegah runtuhnya dinding lubang bor pada formasi yang tidak kompak yang dijumpai dekat permukaan. Casing yang dipakai biasanya berukuran 13 3/8 inch, casing dengan diameter lubang bor 17 1/2 inch. Fungsi dari casing ini, yang pertama yaitu melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran, tempat kedudukan BOP dan wellhead, menyanggah seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu intermediate casing. Intermediate casing yaitu casing yang dipakai biasanya berukuran 9 5/8 inch dan 13 3/8 inch casing. Untuk casing 13 3/8 inch, diameter lubang bornya adalah 17 1/2 inch dan untuk casing 9 5/8 inch, diameter lubang bornya 12 1/4 inch. Suatu sumur dapat mempunyai lebih dari satu intermediate casing. Hal ini tergantung pada kondisi yang dihadapi selama pemboran. Fungsi dari intermediate casing antara lain yang pertama, menutup formasi yang menimbulkan kesulitan pada operasi pemboran berlangsung, seperti slocking shell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Umumnya digunakan untuk menutupi lapisan atau formasi yang lemah dan mungkin dapat rusak oleh lumpur yang mempunyai densitas tinggi yang dibutuhkan pada pemboran sumur dalam. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu production casing. Production casing yaitu casing yang pemasangan rangkaian pipa ini merupakan tujuan utama pemboran sebuah sumur, minyak atau gas. Casing ini juga disebut dengan oil string apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif. Maka hal ini disebut open hole completion. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produktif, maka ini dinamakan perforate casing completion. Casing biasanya dipakai berukuran 95/8 inch, casing untuk minyak dan gas,
dan 958 inch untuk geothermal merupakan casing production terakhir. Rangkaian pipa ini merupakan casing terakhir yang paling besar, oleh sebab itu harus dipilih pipa yang terbaik. Fungsi dari production casing antara lain memisahkan lapisan yang mengandung gas, oil, dan water, melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan lain-lain. Yang terakhir ada liner. Liner pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa digunakan adalah karena alasan biaya. Karena lebih pendek, maka harganya lebih murah. Keuntungan utama dari liner adalah ongkos lebih murah dan hanya rangkaian pipa pendek saja yang dibutuhkan tanpa dipasang sampai ke permukaan. Di sini saya ingin menjelaskan sambungan pada casing. Di sini ada jenis sambungan. Yang pertama ada long run long round thread casing and coupling. Adalah jenis koneksi atau sambungan yang digunakan pada casing yang ditempatkan di dalam sumur minyak dan gas. Dalam industri minyak dan gas, koneksi ini memiliki desain ulir bundar panjang yang khas untuk menciptakan segel yang dapat andal saat digabungkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga integritas sumur dan mencegah kebocoran cairan atau gas dari dalam sumur. Yang selanjutnya ada buttress thread casing and coupling. Biasanya digunakan di sumur-sumur yang mengalami tekanan tinggi, seperti pada sumur-sumur bor dalam industri minyak dan gas. Mereka dirancang untuk memberikan kekuatan dan ketahanan yang diperlukan untuk menjaga integritas sumur dalam kondisi yang keras. Tipe sambungan yang ulirnya menyatu pada badan casing, bentuk ulirnya trapesium atau segi empat. Sambungan jenis ini sangat tahan terhadap kebocoran. Selanjutnya ada extreme line casing, yaitu tipe casing yang sangat tahan terhadap kebocoran. Selanjutnya permasalahan casing. Permasalahan pada konduktor casing dalam industri minyak dan gas dapat mencakup yang pertama ada korosi. Konduktor casing terpapar elemen-elemen lingkungan seperti air laut dan tanah dapat mengalami korosi. Ini dapat melemahkan integritas casing dan memerlukan perawatan atau penggantian. Yang kedua ada keretakan. Tekanan dan perubahan suhu di bawah dapat menyebabkan keretakan pada casing. Selanjutnya ada pengendapan lumpur. Lumpur dan endapan lainnya di dalam lubang casing itu dapat menyebabkan penyumbatan dan permasalahan dalam produksi. Selanjutnya ada penurunan kekuatan. Seiring berjalannya waktu, casing mungkin mengalami penurunan kekuatan yang dapat mengancam kemampuannya untuk menahan tekanan dan beban tertentu. Selanjutnya ada kegagalan sambungan, yaitu sambungan antara potongan-potongan casing dapat mengalami kegagalan atau kebocoran mengakibatkan kehilangan integritas. Sekian dan terima kasih yang telah menonton video saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.